Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Faisal dari Angkatan 2021, kelas TI 17, kelas 1 sore. Di sini saya akan mempresentasikan dalam pengerjaan tugas individu untuk final project dalam mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan judul Pengamanan Server dari Serangan DDoS dengan Velvet. Di sini saya akan mempresentasikan untuk kategori tugas individunya. Uh, saya mulai dari cover. Lalu untuk materinya yaitu apa sih langkah-langkah dalam pengamanan server dari serangan DDoS dengan VPN. Yaitu di sini saya menggunakan PowerPoint dan dengan presentasi tugas kelompok untuk pengumpulan tugas individunya dengan saya sendiri Muhammad Hilmi Faisal. Nah, untuk table of content apa saja konten-konten dalam presentasi saya dalam pengerjaan tugas individu ini, itu yang pertama ada definisi serangan cyber, tujuan serangan cyber, macam-macam serangan cyber, lalu mengenal brute force attack, lalu mengenal terus apa itu file to ban, dan kita melakukan contoh penerapannya. Oke, nah cyber attack, apa itu sih serangan cyber? Nah, serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sah untuk mengakses, merusak, atau menghancurkan sistem komputer, jaringan, atau data elektronik. Lalu, yang kedua, apa sih tujuannya cyber security itu? Nah, tujuan serangan ini bisa bermacam-macam, termasuk pencurian informasi, pemalsuan data, atau gangguan terhadap layanan komputer. Nah, keamanan cyber ini menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi dan informasi yang tergantungan dengan masyarakat pada sistem komputer dan jaringan. Lalu apa saja tipe-tipe dalam serangan cyber? Di sini saya sebutkan beberapa, yaitu ada brute force yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Lalu ada malware, ada phishing, ada DOS atau denial of service, lalu ada ransomware. Lalu kita mengenal tentang brute force. Apa sih itu brute force? Ialah metode yang dilakukan dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi kredensial atau kata sandi untuk mendapatkan akses ke suatu sistem atau akun. Nah, di sini ada beberapa langkah skema brute force attack. Yang pertama dari hacker itu sendiri, dia menggunakan tools automasi yang akan melakukan berbagai cara untuk aktivitas login mengarah ke server atau website dengan akun kredensial. Jadi di sini ada dua langkah yang dilakukan oleh para hacker menggunakan tools-tools yang mereka buat atau mereka terapkan mengarah untuk mendapatkan akses suatu data menggunakan user kredensial. Nah, di sini tujuannya itu kita untuk bisa melihat aktivitas-aktivitas seseorang yang akan mencoba beberapa kali login. Nah, dengan file to ban ini kita bisa mendeteksi ada berapa kali login menggunakan base IP. Nah, yang kita bahas kali ini adalah file to ban. Kita menerapkan file to ban untuk mendeteksi adanya aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Di sini file to ban itu didefinisikan dengan perangkat lunak keamanan cyber yang dirancang untuk melindungi sistem dari serangan brute force dan aktivitas mencurigakan lainnya. Program ini bekerja dengan memantau log file sistem untuk mendeteksi percobaan masuk yang gagal, seperti percobaan login yang berulang-ulang dengan kata sandi yang salah. Nanti kita akan coba, di sini sudah saya siapkan beberapa slide contoh penerapan menggunakan file to ban dengan metode SSH. Jadi kita bisa melihat aktivitas-aktivitas seseorang yang mencurigakan dengan login menggunakan
user kredensial berkali-kali. Nah, kita lanjut. Nah, di sini contoh status file to ban kita menggunakan metode SSH. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa kali login yang gagal. Nah, kita bisa melihat juga IP yang di banned akibat aktivitas mencurigakan tersebut menggunakan segmen IP sekian. Kita sudah mencoba juga dan kita coba untuk mendeploy dengan menggunakan tools monitoring agar UI-nya bisa lebih mudah untuk membaca informasi aktivitas-aktivitas tersebut. Kita di sini menggunakan Grafana yang kita implementasikan menggunakan Grafana agar aktivitas tersebut bisa kita monitoring lebih jauh, lebih mudah, dan juga lebih efisien tentunya. Di sini pun juga sama, kita coba beberapa kali untuk file to ban-nya, dan di sini perbedaannya kita menggunakan WordPress. Jadi ketika menggunakan user credential WordPress, ketika login berulang-ulang tersebut gagal, di sini akan terdeteksi menggunakan IP berapa, total file loginnya berapa. Nah, di sini karena kita menggunakan tes satu IP, satu device, jadi total banned-nya hanya satu device. Oke, kita lanjut. Nah, di sini posisinya kita sudah implementasikan dengan WordPress untuk implementasi dari file to ban tersebut. Lalu kesimpulannya ialah aplikasi file to ban ini dapat digunakan dan cukup efektif untuk pencegahan serangan brute force dengan melakukan pembacaan terhadap log, baik terhadap server maupun aplikasi lainnya. Kemudian outputnya ialah dari aplikasi file to ban ini juga dapat diintegrasikan dengan Grafana untuk visualisasi yang lebih bagus, agar kita sebagai tim IT dapat mudah untuk membaca, untuk trace ya, melacak juga story-storynya menggunakan aplikasi monitoring Grafana ini. Mungkin itu saja dari saya sendiri, Muhammad Hilmi Faisal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.